Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revan Revairus Darmawan dari Institut Teknologi 10 November, Fakultas Vokasi, dan dari Departemen Teknik Elektro Otomasi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ETS, Instrumentasi Industri, tentang Sistem Elektropneumatik. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pada soal nomor 2. Pemindahan barang yang dimana cara kerja sistem pemindahan barang yaitu ketika start ditekan maka akan mengaktifkan konveyor dibuat dengan K1 dan ketika sensor tersentuh maka akan mengaktifkan Y1 yang akan membuat aktuator satu bergerak maju dan ketika aktuator menyentuh sensor A2 maka akan membuat aktuator satu mundur dan itu akan berulang sebanyak hitungan counter yang sudah ditentukan. Setelah hitungan konten terpenuhi, maka akan mengaktifkan K3, yang kemudian mengaktifkan Y3 sehingga aktuator 2 bergerak maju dan di sisi lain akan membuat konveyor dan aktuator satu berhenti bekerja. Dan ketika aktuator menyentuh sensor B2, maka aktuator bergerak mundur dan akan mengaktifkan timer yang nantinya akan membuat konveyor hidup kembali setelah aktuator 2 kembali ke posisi semula terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membuat suatu sistem konveyor yang dimana di konveyor ini terdapat dua pneumatik dan memiliki satu sensor, yaitu sensor tekan. Langsung saja ke rangkaiannya. Oke, di sini ada rangkaian saya yang menggunakan 9 relay yang dimana relay ini tuh difungsikan sebagai gerbang normally close dan normally open suatu rangkaian listrik seperti logika berpikir eh, 1010 dan selain relay biasa pada rangkaian listrik di fluid sim ini saya menggunakan relay with counter untuk menghitung jumlah gerakan dari aktuator satu dan kondisi selanjutnya dari aktuator 2 serta menggunakan relay with switch on, relay with switch on delay, yang dimana relay with switch on delay ini berfungsi untuk menghitung waktu mundur selama 5 detik. Lalu terdapat valve solenoid. Nah, valve solenoid ini berfungsi sebagai eh, untuk menghubungkan dari rangkaian listrik yang telah saya buat ini menuju ke aktuator pneumatik. Oke, saya akan memberi tahu gambaran dari komponen-komponen tersebut. Jadi relay biasa itu bisa kita cari di electrical controls. Lalu kita tekan relays. Nah, di sini terdapat ada relay biasa, relay with switch on delay, relay with counter, dan bermacam-macam relay. Oh ya, dan juga ada valve solenoid. Oke, lanjut. Pada output atau aktuator ini, saya menggunakan kompresor sebagai sumber energi dari sebuah hidrolik. Lalu ada air service unit atau filter regulator lubrikator untuk memurnikan dan mengatur tekanan agar berjalan lancar tanpa ada hambatan. Lalu selanjutnya ada valve sebagai pengatur jalan masuk atau keluarnya udara untuk hidrolik dan yang terakhir pasti menggunakan pneumatik sebagai aktuator atau output dari rangkaian saya. Oke, dari sini saya akan memberitahu mana saja sih output atau aktuatornya atau kompresornya. Oke, di sini kita bisa cari komponen tersebut di pneumatik. Di pneumatik terdapat juga beberapa pilihan.
Dari supply elements, actuators, valve, valve groups, measuring instrument, and sensors. Nah, di sini saya pasti menggunakan kompresor sebagai eh, sumber energinya lah. Lalu ada air service, pasti ada aktuator. Oh ya, aktuator yang saya gunakan ini adalah double action. Ini mana dia tidak memantulkan lagi jika sudah terisi tekanan. Jadi dia bisa tekanan kanan dan tekanan udara kiri. Lalu di sini ada beberapa valve juga, configurable directional valve, frequently used wave valves, shut-off valve, and flow control valve, pressure control valve, proportional valve. Nah, di sini saya seringnya menggunakan ini frequently used wave valve yang mechanical operated, di mana valve ini bekerja secara mekanikal. Dan ya di sini saya menggunakan 5/2 wave valve. Oke, baik. Lanjut ke alur rangkaian yang telah saya buat. Oke, pertama itu diawali dengan tegangan 24 volt dan tegangan ground 0 volt. Tegangan ini menuju ke tombol start untuk menyalakan konveyor dan motor konveyor tersebut akan berputar selama 75 rotasi per menit. Oke, di rangkaian konveyor ini menggunakan dua relay yang diberi nama K, K1 dan KON. Nih, K1 dan KON. Dua relay ini masuk ke 4 switch ini. Dua, tiga, 4 switch ini. Tiga switch. Empat switch ini. 4 switch. Di mana ini switch normally open. Jika normally open ini terkena tegangan, maka switch ini akan tertutup, dan jika tidak ada tegangan maka dia tetap terbuka. Baik, langsung saja saya praktekkan untuk jalannya konveyor ini. Oke, langsung saja di oke, oke, yes. Ya, ini kompresor langsung memompa ke air service-nya dan menuju ke valve serta menuju ke aktuatornya. Oke, langsung saja kita tekan tombol start. Nah, maka konveyor ini akan berputar 75 rotasi per menit. Oke, lanjut. Setelah dari rangkaian konveyor, terdapat juga sensor tekan berupa push button. Di sini tidak, sepertinya tidak kelihatan. Oke, saya jelaskan bagaimana cara kerja push button ini. Jika push button ini ditekan, maka aktuator satu akan bergerak selama 3 kali. Dan setelah aktuator satu bergerak, setelah aktuator satu itu eh, bergerak 3 kalinya terpenuhi, maka aktuator dua bergerak sekali, sehingga aktuator sorry, sehingga motor konveyor tersebut mati selama 5 detik dan akan berjalan lagi melooping terus-menerus. Langsung saja saya praktekkan. Oke, di sini ada push button untuk sensor, sensor push button, sensor button kita tekan, ya berjalan selama 3 kali. Aktuator 2 menyala sehingga dia akan mengcounting selama 5 detik di relay A1 ini. Jadi relay A1 ini mengcounting
dan disampaikan ke switch T1 ini sebagai timer. Lalu switch keempat akan menutup dan di sini juga ada switch keempat yang dimana akan terbuka. Ah, sorry, normally close. Bentar saya stop dulu. Jadi ada switch keempat yang normally open di sini dan ada switch keempat di sini yang normally close di eh, area conveyor. Jadi cara kerjanya jika eh, tiga jika apa namanya, aktuator pertama berjalan selama 3 kali, maka switch di keempat ini akan tertutup dari di sini. Ini adalah relay-relay dari aktuator pertama dan aktuator kedua itu adalah di sini relay K3 dan seterusnya. Sorry ini. Oke, jika semua tersebut sudah terpenuhi, baru semua switch ini akan terbuka dan mengarahkan tegangan tersebut ke K4. Yang dimana K4 ini akan tertutup sehingga delay time-nya yang selama 5 detik akan menyala dari 5 hingga 0 detik. Lalu oh ya, di K4 ini dapat juga di K4 di sebelumnya motor. Yang dimana jika dia terkena tegangan maka dia akan terputus, yaitu dia switch normally close. Jika terkena tegangan maka normally open, sehingga motor tersebut akan mati selama 5 detik di counting. Nah, dari mana aktuator ini bisa bergerak selama 3 kali? Dari relay counter. Jadi misal kita ubah jadi 4, maka dia akan berubah selama 4 kali. Dan di sini manggil Y3. Ini adalah valve solenoid Y3. Ini dimana di sini juga menggunakan relay K3. Dan oh ya, yang di pneumatik pertama menggunakan valve solenoid Y1 yang memanggil valve 5/2 itu variabel Y1 dan sebelahnya adalah Y3. Dan jadilah sistem konveyor otomatis. Nah, ini motor bergerak. So kita jika tekan sensor maka akan berjalan seperti itu. Anggapannya seperti di industri terdapat 3 barang, lalu 3 barang tersebut dipilah menggunakan aktuator, lalu gerbang dari ah aktuator 2 ini berfungsi sebagai gerbang, dan ketika benda tersebut belum menuju aktuator pertama, maka benda tersebut masih tertutup oleh gerbang gerbang, sorry. Lalu konveyor tersebut masih berhenti jika konveyor tersebut jalan dan aktuator dan push button ini ditekan, maka benda tersebut akan dipilah langsung oleh aktuator pertama, sehingga ketika 3 benda tersebut sudah dipilah, gerbang tersebut akan menutup dan uh, konveyor tersebut akan berhenti. Kurang lebih begitu dari rangkaian saya dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan sistem konveyor menggunakan fluid sim dan rangkaian listrik yang dijelaskan oleh saya. Saya Revanda Faiz Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.